Kalau makanannya fisik, maka lidahnya lidah fisik. Kalau kolbu fisik atau non fisik, maka yang dia sedang cari menu-menu makanan non fisik. Oleh karena itu ulama kita mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu adalah nutrisi makanan kolbu, ya? Zikrullah makanan kolbu. Saya mau tanya, mau nggak tiap hari dikasih karedok teh? Bapak Ibu, mau nggak tiap hari dikasih apa biasanya? Nasi liwet. Mau nggak tiap hari dikasih nasi liwet? Enak juga. Lama-lama tensinya naik, kolesterolnya naik, lidahnya tiba-tiba jadi asin. Mau nggak tiap hari? Bosan. Oleh karena itu, kolbu ini juga ada kebosanan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidaklah akan bosan selama-lamanya sampai kamu bosan. Maka teknik la ilaha illallah pun ada macam-macamnya. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C. Zikir keras itu tekniknya beda dengan lembut. Dalam keras itu juga ada beberapa teknik. Bosan. Inilah masalah thariqat. Ini masalah thariqat, ini saya sampaikan nih. Kok thariqat zikirnya dua aja, la ilaha illallah ma Allah Allah. Padahal zikir banyak. Berarti ada yang belum sempurna dalam thariqat itu. Kurikulumnya kurang lengkap. Ya. Bakal bosen nanti kalau cuma zikir la ilaha illallah doang. Selama-lamanya zikir keras mulu, bosen. Maka harus ada zikir lain. Ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la haula wala quwwata illa billah, ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada suluknya masing-masing. Ada suluk subhanallah, ada suluk alhamdulillah, ada suluk la Allahu Akbar, la haula wala. Semuanya ada suluknya. Dan semua itu turunan dari amalan para nabi atau para malaikat di langit. Hasbunallah zikir siapa? Nabi siapa yang waktu itu dibakar siapa? La ilaha illallah biasa. La ilaha illa anta, siapa yang zikir begitu? Nabi yang dilempar ke perut ikan, Yunus. Maka la ilaha illa anta itu namanya suluk Yunusiyah, tarekat Nabi Yunus. Ada tekniknya. Kalau belum nyampe ke teknik itu, nggak akan ada rasa baca la ilaha illa anta. Gitu, ya. Ada tekniknya semua. Allah berfirman ke Nabi Musa, Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah dalam batin dia yang bunyi la ilaha illa ana. Seakan-akan Allah berkalam, lidahnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam. Itu semua nggak bisa dibuat-buat. Itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya. Kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya, dia pun haram mengajarkannya. Dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi. Di atas mursyid ada mursyid, di atas dokter ada dokter spesialis. Ya, begitu terus. Ada tahapan-tahapannya. Ini kita baru ngomongin thariqat. Teman saya psikolog, itu kalau mau terapi orang nggak langsung terapi. Ada namanya conditioning. Bener? Dikondisin dulu nih orang, baru berhasil. Sama kalau kita mau mengajarkan zikir atau mau belajar zikir, kondisikan dulu pikiran.
Walaupun banyak masalah, minimal pas belajar masalahnya ditaruh dulu, gitu ya. Jangan dibawa masalahnya dalam belajar, nanti nggak fokus. Oke, itu thariqah. Jadi thariqah terjemahannya apa? Jalan atau teknik mengamalkan dalil yang tersirat. Kalau fikih mazhab, teknik cara mengamalkan dalil yang apa kata dalil tersurat? Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah, angkatlah tanganmu. Kita takbir, Allahu Akbar. Rasanya ada nggak? Kalau tidak belajar thariqah, rasanya hambar. Gitu. Ya hambar aja. Apalagi orang yang belajar sholatnya lewat buku atau YouTube, lewat video, ya salam. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada nggak? Ya udah, cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin sholat. Kita tanya, antum ketemu Nabi nggak Pak Kiai? Pasti dia bilang tidak, paling mimpi doang. Terus tahu dari mana sholat? Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad. Berarti caranya sudah mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan, wajib lewat mazhab. Supaya nanti kita nggak salah kira. Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan. Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyalain ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab. Maka di luar mereka bid'ahkan, gitu. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani, musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti thariqat. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud, tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih, mohon maaf kalau jidannya ada hitam, ya. Jidan hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam? Nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan, emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif. Lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud saya sering sebutkan, orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya, walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya Masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini, yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah. Jadi asarus sujud adalah kerendahan hati.